Selamat sore rekan-rekan mahasiswa, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah perencanaan, di mana pada sore hari ini kita akan membahas subtema yaitu statistik dan model-model dasar perencanaan. Mungkin kalian sudah pada mengetahui semua apa itu statistik. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan ditabulasi sehingga didapatkan informasi berkaitan dengan masalah tertentu. Itulah pengertian statistik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut para teori di sini kita berbicara mengenai teori yang disampaikan oleh Anderson dan Bancroft. Statistik adalah ilmu dan seni pengembangan dan metode yang paling efektif untuk mengumpulkan, menabulasi, dan menafsirkan data kuantitatif sedemikian rupa sehingga kesalahan dalam kesimpulan dan estimasi dapat diperkirakan menggunakan penalaran induktif berdasarkan probabilitas matematika atau peluang di sini. Selanjutnya di sini ada beberapa tujuan daripada statistik, di antaranya yang pertama untuk membuat deskripsi atau juga untuk menjelaskan data mengenai populasi yang diselidiki. Itu yang tujuan yang pertama. Yang kedua, untuk membantu dalam membuat estimasi mengenai nilai yang tidak diketahui dengan berdasarkan data yang dianalisis. Itulah tujuan yang kedua. Dan yang selanjutnya, untuk membuat estimasi tentang suatu akibat hipotesis yang diterima. Estimasi tersebut yang nantinya akan dipakai sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Dan tujuan yang terakhir di sini, untuk mengurangi jumlah populasi yang luas pada ukuran yang lebih kecil supaya lebih mudah untuk dipahami. Nah, itulah beberapa tujuan daripada statistik. Selain tujuan, ada juga fungsi daripada statistik. Di sini kita membahas ada dua fungsi dari statistik. Yang pertama fungsi deskriptif dan yang kedua fungsi impresensial. Fungsi deskriptif dapat mendeskripsikan atau menerangkan data suatu peristiwa yang dikumpulkan dengan melalui proses penelitian dan penyelidikan. Nah, di sini dalam fungsi ini menerangkan data-data yang diperoleh itu adalah data yang dikumpulkan melalui proses baik itu penelitian maupun penyelidikan. Yang kedua yaitu fungsi inferensial, digunakan untuk memprediksi serta mengendalikan seluruh populasi dengan berdasarkan data, gejala dan peristiwa yang terdapat ada proses penelitian. Dalam fungsi ini dimulai dengan suatu estimasi atau perkiraan, penilaian atau pendapat, dan hipotesis atau jawaban sementara yang kita tentukan untuk dibuktikan kebenarannya. Nah, itulah fungsi inferensial, di mana juga di sini menggunakan proses penelitian sehingga jawaban sementara yang kita tentukan itu dapat dibuktikan kebenarannya. Itulah fungsi daripada statistik. Nah, sekarang kita bicara mengenai jenis-jenis statistik. Jenis-jenis statistik ini ada beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan orientasi pembahasan. Nah, di dalam jenis ini ada dua statistik, yaitu statistik matematika dan statistik terapan. Statistik matematika, statistik ini yang lebih pemahaman model. Rumus statistik matematika
teoritis, perumusan, dan konseptual itu statistik matematika, sedangkan statistik terapan statistik yang lebih fokus pada pemahaman konsep, teknik, statistik, dan penerapannya dalam disiplin ilmu tertentu. Nah, itulah yang tercantum yang berdasarkan orientasi pembahasan. Yang kedua, di sini berdasarkan fase dan tujuan analisis. Dalam berdasarkan fase dan jenis statistik berdasarkan fase dan tujuan analisis ini ada beberapa, yaitu statistik deskriptif, statistik yang berkaitan dengan pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan penyajian data tanpa kesimpulan umum. Pada umumnya berbentuk tabel, grafis, diagram, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu statistik inferensial, statistik yang prosesnya menerangkan kesimpulan umum dan diambil pada data yang sedang diproses. Nah, itu jenis statistik yang berdasarkan fase dan tujuan analisis. Selanjutnya, jenis analisis berdasarkan asumsi distribusi populasi data. Di sini ada dua, statistik parametrik dan statistik non parametrik. Statistik parametrik statistik berdasarkan model distribusi normal, dan non parametrik statistik yang dilakukan dengan metode distribusi grafis atau tidak berdasarkan model distribusi normal. Dan yang terakhir adalah jenis statistik yang terakhir berdasarkan jumlah variabel terikat. Nah, di sini dalam jumlah variabel terikat ini ada dua, statistik univariat dan statistik multivariat. Nah, statistik univariat ini statistik yang berdasarkan satu variabel, sedangkan statistik multivariat ini sudah pasti statistik memiliki lebih daripada satu variabel. Menurut Arsyad 2002 ada 4 elemen dasar dalam dasar perencanaan. Yang pertama, merencanakan berarti memilih. Dan yang kedua, merencanakan merupakan alat pengalokasian sumber daya. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan dan perencanaan untuk masa depan. Sedangkan menurut Todaro 1986 dalam buku Perencanaan Pembangunan, model dan metode perencanaan pembangunan ekonomi merupakan usaha secara sadar dari suatu organisasi pusat untuk mempengaruhi, mengarahkan serta dalam beberapa hal, bahkan mengendalikan perubahan dalam variabel-variabel ekonomi yang utama, misalnya konsumsi, investasi, tabungan, dan lain-lain. Dalam model perencanaan pembangunan ini ada beberapa model. Yang pertama yaitu model agregat. Tipe model perencanaan yang paling sederhana berhubungan dengan perekonomian secara keseluruhan dan masyarakat. Komponen-komponen agregat ini seperti meliputi konsumsi, produksi, investasi, tabungan, ekspor, impor, dan lain-lain. Model ini digunakan untuk menentukan pertumbuhan dengan asumsi yang paling sederhana. Selanjutnya yaitu model input, output, dan proyeksi. Nah, model ini merupakan gagasan dasar. Pendekatan ini lebih canggih. Pendekatan ini memperhitungkan kenyataan bahwa kegiatan ekonomi dan sektor-sektor industri yang utama senantiasa saling berhubungan satu sama lainnya. Dan yang ketiga adalah penilaian, proyeksi, dan analisis manfaat biaya sosial. Dalam kegiatan operasional sehari-harinya, mereka lebih memperhatikan alokasi dana, investasi pemerintah yang selalu terbatas berdasarkan teknik analisis makroekonomi yang dikenal dengan nama penilaian proyek atau project appraisal.
itulah model-model daripada perencanaan pembangunan. Selanjutnya, di sini kita bicara mengenai sistem perencanaan pembangunan di Indonesia. Perencanaan pembangunan nasional dari perspektif top down atau central approach. Ini dalam buku Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia ada beberapa rencana, yaitu diantaranya rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, rencana pembangunan daerah, dan rencana pembangunan tahunan. Menurut Gilbert dan Speed 1997, dalam Soeharto membangun masyarakat, memberdayakan rakyat, ini tahun 2009 halaman 73. Di sini ada beberapa model daripada model-model rasional komprehensif, yaitu menekankan pada aspek teknis metodologis yang didasarkan pada fakta-fakta, teori-teori, dan nilai-nilai tertentu yang relevan. Dalam model ini, masalah yang ditentukan harus didiagnosis, ditentukan pemecahannya melalui perencanaan program yang komprehensif sehingga kemudian diuji efektivitasnya sehingga diperoleh cara pemecahan masalah dan pencapaian tujuan yang paling baik. Itu apa itu model rasional komprehensif. Yang kedua yaitu model inkremental. Model ini, kekurangan model rasional komprehensif melahirkan inkremental. Model ini lahir karena adanya kekurangan dari model komprehensif. Inkremental atau melahirkan model inkremental atau model penambahan. Nah, di sini model metode ini mensyaratkan bahwa perubahan-perubahan yang diharapkan dari perencanaan tidak bersifat radikal, melainkan penambahan pada aspek-aspek program yang sudah ada. Nah, di sini program-program yang sudah ada itulah yang ditambahkan, dan model ini bukanlah model yang radikal. Nah, selanjutnya yaitu model pengamatan terpadu atau penyidikan campuran. Model ini merupakan jalan tengah dari kedua model, baik itu model rasional komprehensif maupun model inkremental, yang memadukan unsur-unsur yang terdapat pada kedua pendekatan di atas antara model rasional komprehensif dan model inkremental. Maka di sini lahirlah model pengamatan terpadu atau penyidikan campuran. Dan yang terakhir adalah model transaksi. Nah, model ini dalam prinsip utama model ini menekankan bahwa perencanaan melibatkan proses interaksi dan kemudian antara perencanaan dan penerimaan pelayanan. Model ini menyarankan bahwa perencanaan harus dapat menutup jurang komunikasi antara perencanaan dan penerima pelayanan yang membuat program-program. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan hari ini mengenai statistik dan modal-modal dasar dari perencanaan. Oke, selamat sore dan sampai berjumpa kembali pada sub pembahasan selanjutnya.